Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aprita Dwi Rohmah. Di sini saya akan membahas atau menerangkan mengenai perilaku manusia dalam psikologi komunitas dan prinsip pemberdayaan Islam, yaitu islah dan amal jariah. Hal-hal yang akan kita bahas dimulai dari definisi dari psikologi komunitas, kemudian model psikologi komunitas, selanjutnya aspek psikologi komunitas, dan yang terakhir konteks dari komunitas. Definisi dari psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang mempelajari bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan lingkungannya. Konteks situasi perilaku terdiri dari waktu dan pola perilaku. Psikologi komunitas terutama berfokus pada hubungan antar sistem sosial serta kesejahteraan dan kesehatan individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Selanjutnya adalah model dari psikologi komunitas. Dalam menganalisis kedudukan individu dalam komunitasnya, psikologi komunitas menggunakan dua tolak ukur, yaitu yang pertama, individu sebagai agen, tokoh atau pelaku di dalam kehidupan komunitasnya. Yang kedua, individu dipandang sebagai objek dari kehidupan komunitasnya. Selanjutnya terdapat aspek-aspek penting yang ada dalam psikologi komunitas. Yang pertama adalah interaksi lingkungan dan perilaku. Menurut psikologi komunitas, perilaku manusia dipengaruhi oleh konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas selain faktor internal seperti kebiasaan dan juga naluri. Nah, menggambarkan bagaimana tata letak fisik lingkungan, ruang dan waktu yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua adalah faktor sosial dan perilaku, di mana institusi sosial, norma budaya, dan nilai-nilai semuanya berdampak pada perilaku manusia. Hubungan interpersonal dalam kelompok sosial mempengaruhi perilaku masyarakat secara individu. Yang ketiga adalah psikologi komunitas dan juga kesejahteraan. Melalui intervensi kooperatif, psikologi komunitas berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam komunitas. Hal ini termasuk memberdayakan komunitas lokal dan warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah perspektif kognitif, yaitu sudut pandang kognitif menawarkan kerangka tambahan untuk memahami perilaku sosial dengan menyoroti pentingnya proses mental seperti sikap dan atribusi dalam membentuk perilaku aktual dan potensial seseorang dalam situasi sosial. Yang selanjutnya adalah konteks dari psikologi komunitas. Yang pertama adalah behavior setting, di mana tokohnya adalah Barker di tahun 1968, yang saat itu adalah seorang tokoh berpengaruh dalam psikologi ekologi. Nah, menurutnya, behavior setting itu memandang bahwa hubungan antara tingkah laku dan lingkungan adalah dua arah, saling bergantung. Setiap setting lingkungan akan membedakan bagaimana perilaku manusia. Contohnya, dalam setting kelas pembelajaran yang kebanyakan individu akan mendengarkan dan fokus terhadap materi yang diberikan, akan sangat berbeda dengan setting konser di mana individu akan berperilaku seperti berjoget dan juga bernyanyi. Selanjutnya adalah pendekatan ekologi yang memiliki 4 prinsip. Yang pertama, interdependen, yaitu perilaku individu memerlukan pertimbangan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial dan juga fisiknya. Yang kedua, daun sumber daya atau cycling of resources, di mana untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, sumber daya lingkungan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga adalah adaptasi, di mana manusia berubah dan beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai bagian dari proses adaptasi ini. Selanjutnya ada suksesi. Suksesi ini memerlukan proses perubahan lingkungan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah Bronfenbrenner. Menurutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh 4 lapisan, yaitu yang pertama, mikrosistem. Lingkungan terdekat yang paling kuat termasuk teman dan kerabat juga keluarga. Selanjutnya yang kedua, mesosistem.
yaitu komunitas, sekolah, dan organisasi sosial lainnya. Yang ketiga, ekosistem, yaitu lingkungan yang lebih luas yang mencakup norma-norma sosial dan peraturan pemerintah yang berdampak besar terhadap lingkungan. Selanjutnya, makrosistem, yaitu konteks budaya dan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, yang terakhir, kronosistem, yaitu dimensi waktu yang mencakup perubahan atau peristiwa yang terjadi sepanjang hidup individu seperti perubahan sosial atau pergeseran budaya. Yang terakhir adalah psikologi lingkungan, interaksi timbal balik. Bidang psikologi lingkungan menyoroti sifat interaktif interaksi yang terjalin antara individu dan lingkungannya. Selain sifatnya yang searah, meskipun manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungannya. Kemudian, prinsip pemberdayaan Islam, islah dan amal jariah. Yang pertama adalah islah. Islah adalah peningkatan taraf hidup masyarakat melalui upaya konstruktif dan juga bermanfaat. Yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan, yang kedua adalah ta'awun atau kerjasama, dan yang ketiga adalah persamaan derajat. Kemudian yang terakhir ada amal jariah, yaitu amal kebaikan yang dilakukan namun penerimanya masih memperoleh pahala setelah pelaku amal tersebut meninggal dunia. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya Aplita Dwi Rohma dari kelas Psikologi 5C Angkatan 2022 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.